siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Luis Bona dari Grup Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya akan mengusung tema yaitu peran penting warga negara dalam bersosialisasi politik. Kali ini saya kedatangan tamu. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendri Deki. Saya program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Dan di sini saya menjabat Ketua UKM yang terpilih periode 2022 dan 2023. Sekian perkenalan saya, terima kasih. Baik, langsung saja. Setelah ingin kita ketahui bersama tentang sosialisasi politik. Bagaimana sih sosialisasi politik menurut tanggapan Anda? Oke, baik. Jadi menurut saya, sosialisasi politik itu adalah proses pembelajaran tentang nilai-nilai atau ilmu politik yang ada di dalamnya. Nah, sosialisasi politik juga merupakan proses hubungan antara masyarakat dan politik. Ada hubungan negara dan masyarakat. Nah, kemudian hubungan antara struktur sosial. Dan ada juga hubungan antara tingkah laku masyarakat dan tingkah laku politik. Kemudian yang menjadi fokus kajiannya itu adalah yang pertama itu adalah sosialisasi politik, kemudian ada partisipasi politik, kemudian ada rekrutmen politik, kemudian ada komunikasi politik dan lain-lain. Itu saya. Setelah kita mengetahui bersama mengenai pengertian sosialisasi politik, kali ini saya akan bertanya kepada narasumber saya, bagaimana Oke, jadi sudah jelas sudah tidak asing lagi ya. Jadi ada 3 pusat pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama di dalam lingkungan keluarga, kemudian yang kedua itu adalah lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Yaitu. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui dulu yaitu, dan harus kita jalankan pendidikan yang pertama, yaitu dari pendidikan dari keluarga. Ya, jadi pendidikan di dalam keluarga itu sangat penting. Jadi sebelum atau sesudah kita lahir, pendidikan yang diberikan orang tua itu sangat penting. Nah, bagaimana cara orang tua kita mengajarkan kita? Misalnya banyak sekali hal-hal yang mereka ajarkan. Misalnya kita belajar berjalan, belajar memasak, belajar menghargai orang lain, dan lain-lain. Nah, itu setelah diajarkan dalam keluarga, diajarkanlah di sekolah, misalnya di sekolah-sekolah, dari mulai SMP, mulai SD, SMP, dan SMA gitu. Nah, itu. Jadi peran keluarga dalam sosialisasi politik ini juga sangat penting gitu. Jadi bagaimana seseorang itu mengetahui politik itu dari keluarga terlebih dahulu. baik, setelah kita mengetahui dari sosialisasi politik keluarga, kali ini saya akan bertanya, bagaimana sih sosialisasi di sekolah, terutama itu peran penting untuk mewadakan suatu pendidikan. Bagaimana pandangan Anda? Oke, baik. Di sekolah itu
ada mata pelajaran yang namanya PPKN. Nah, di dalam pelajaran PPKN itu mencangkup dari beberapa materi biasanya ya. Nah, yang pertama itu biasanya mencangkup tentang hak dan kewajiban warga negara, kemudian tentang cara berperilaku, kemudian moralitas, kemudian dan yang juga biasanya termasuk ke dalam ini adalah tentang politik. Biasanya politik ini biasanya masuk ke dalam mata pelajaran PPKN. Nah, bagaimana peran sekolah atau guru mendidik anak di sekolah itu? Bagaimana cara mereka mengetahui politik itu sebenarnya gimana? Nah, maka perlulah seorang pendidik, yaitu guru, mengajarkan siswa bagaimana berpolitik yang baik dan cara penerapannya itu seperti apa, dan bagaimana politik yang tidak merugikan orang atau tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Setelah mempelajari beberapa hal, tentunya seorang ini akan terjun ke dunia masyarakat. Di masyarakat sendiri, tentunya seorang ini akan mempelajari sosialisasi politik yang lebih luas. Bagaimana menurut Anda sendiri mengenai masyarakat yang belum mengenal namanya sosialisasi politik, dan bagaimana Anda seorang mahasiswa ini memberi pandangan dan solusinya seperti apa? Oke, baik. Jika saya berada di posisi tersebut, ketika nanti saya terjun ke masyarakat dan saya ingin misalnya mencalonkan diri sebagai kades misalnya. Nah, bagaimana sih cara saya meyakinkan masyarakat atau rakyat di suatu daerah atau di suatu tempat tersebut supaya mereka mempercayai kalau saya adalah seseorang pemimpin yang baik. Nah, jadi beri pengarahan kepada masyarakat bahwa sosialisasi politik ini sangat penting. Itulah tujuan kita sekolah misalnya. Kita terjun ke masyarakat, kita beri nasihat atau beri pemahaman kepada masyarakat politik itu seperti apa. Jadi jangan sampai di dalam masyarakat tersebut melakukan kesalahan. Biasanya di masyarakat tersebut itu sangat rentan yang namanya uang gitu ya. Jadi biasanya sebelum pemilu itu ada calon kandidat yang datang menyerbu ke tempat daerah, misalnya ke daerah-daerah misalnya, membawa uang sekian dan membeli suara rakyat tersebut dengan uang itu. Jadi kalau seandainya saya di posisi itu, saya mungkin bisa terima uangnya dan tidak berjanji sepenuhnya kepada kandidat tersebut kalau kita memilih dia. Nah, saya ada sesuatu yang di dalam pikiran saya. Kalau seandainya kandidat tersebut terpilih menjadi ketua dewan misalnya, dengan suara yang dipilih tadi, ketika dia menang dia tidak akan membangun. Kenapa? Karena duit yang dipakai tadi untuk beli suara itu untuk mengganti nanti
kalau dia sudah bertugas, gaji yang dia terima atau dana yang ada dikeluarkan pemerintah itu tentunya untuk mengganti uang yang dipakai untuk membeli suara tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah mempelajari hal tersebut, kita dapat mempelajari secara luas dan berwawasan yang tinggi. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir bersama saya. Mungkin hanya ini video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.